Lo ngerasa capek banget tiap hari, kerja dari pagi sampai malam. Tapi pas buka rekening, saldo kayak bercandaan. Bukan karena lo nggak usaha, tapi karena sistemnya udah disetting biar orang yang kerja keras tetap gak naik kelas. Ironis banget kan? Lo tumbuh dengan doktrin kerja keras pasti sukses. Tapi realitanya yang kaya makin kaya karena mereka kerja pakai strategi, bukan cuma keringetan doang. Dan lo masih percaya kalau lembur bisa nyelamatin nasib. Gue ngerti kok, lo ngerasa hidup lo kayak stuck di mode survival. Gaji numpang lewat, cicilan numpang singgah, kebutuhan numpang ngeluh. Lo kira semua ini cuma soal kurangnya kerja keras. Padahal di dunia yang udah diatur kayak gini, kerja keras doang tuh cuma tiket buat bertahan hidup, bukan buat menang. Otak lo capek, badan lo remuk, tapi isi rekening masih aja sama. Ini bukan salah lo sepenuhnya, tapi kalau lo terus denial, ya lo bakal mati-matian di tempat yang sama, sambil lihat orang lain naik lift kesuksesan. Orang miskin tuh sering terjebak di mindset kerja keras sama dengan pengorbanan. Kayak makin lo sengsara, makin lo ngerasa layak dapat hasil. Padahal, otak manusia tuh nggak dirancang buat hidup dalam siklus stres yang nggak habis-habis. Psikologi bilang, kalau lo terus dalam mode fight or flight, otak lo nggak bisa mikir strategis. Lo sibuk mikir gimana bayar listrik bulan depan, sampai lupa mikir gimana caranya biar nggak perlu mikirin listrik lagi. Dan disitulah perbedaan antara kerja keras dan kerja cerdas dimulai. Tapi, sebelum lo buru-buru nyalain sistem, lo harus jujur dulu ke diri sendiri. Lo kerja keras buat apa? Buat nyenengin siapa? Kadang alasan paling besar kenapa lo nggak naik level, karena lo sibuk ngejar validasi. Lo pengen dilihat produktif, padahal cuma capek nyari pembenaran buat hidup yang lo sendiri nggak suka. Gak sadar, lo tuh udah kayak hamster di roda, lari terus tapi nggak kemana-mana. Lucunya, masyarakat nganggep istirahat itu dosa, padahal otak lo butuh jeda buat mikir jernih. Lo nggak miskin karena lo males, lo miskin karena sistem bikin lo sibuk tanpa hasil. Lo dijebak buat terus kejar target yang nggak punya ujung. Pikir deh, lo kerja keras biar bisa hidup, atau lo hidup cuma buat kerja? Ada garis tipis banget di situ. Dan kebanyakan orang udah lama nyebrang tanpa sadar. Tapi tenang, cerita ini belum selesai. Ada hal yang lebih dalam dari sekadar kerja keras gak cukup. Karena di balik semua itu, ada pola. Pola yang diam-diam ngegerogotin harapan lo pelan-pelan. Dan begitu lo sadar polanya, dunia gak bakal kelihatan sama lagi. Masalahnya bukan di kerja kerasnya, tapi di arah yang lo ambil. Lo bisa mendayung sekuat tenaga, tapi kalau kapal lo ke arah yang salah, lo cuma makin jauh dari tujuan. Banyak orang ngira mereka gagal karena belum cukup usaha, padahal mereka cuma salah jalur. Lo kerja keras di tempat yang gak akan pernah bikin lo bebas, cuma nambahin angka di mimpi orang lain, bukan mimpi lo sendiri. Lihat aja di sekitar, ada orang yang kerjanya santai, tapi hidupnya mapan. Ada yang kerja dari pagi sampai pagi lagi, tapi gak pernah ngerasain lega. Lo mungkin kesal, kok hidup gak adil banget? Tapi justru dari situ lo harus sadar, dunia ini bukan soal siapa yang paling rajin, tapi siapa yang paling ngerti gimana sistemnya main. Lo sibuk jadi pion, padahal lo punya potensi jadi pemain. Psikologi modern bilang, manusia sering terjebak di illusion of progress. Ngerasa udah maju, padahal cuma muter di lingkaran yang sama. Kayak lo ngerasa naik level cuma karena gaji naik 1 juta, tapi jam kerja nambah 3 jam. Itu bukan kemajuan, itu barter hidup lo buat angka di slip gaji. Lo senyum pas gajian, tapi seminggu kemudian mulai lagi dari nol. Lo gak sadar, hidup lo kayak lagu yang diulang-ulang, cuma ganti tanggal di kalender. Dan parahnya, sistem suka ngasih lo permen kecil biar lo gak sadar lagi disuruh lari di treadmill. Bonus tahunan, ucapan motivasi dari bos, potongan harga di e-commerce, semua itu dirancang biar lo ngerasa masih bisa nikmatin hidup. Padahal otak lo lagi dibius. Lo dikasih dopamin kecil biar tetap betah di tempat yang ngerampas waktu lo perlahan. Lo mungkin mikir, ya tapi gimana lagi, gua nggak punya pilihan. Nah, itu dia. Di titik itu, lo udah kalah. Karena lo udah percaya hidup lo nggak bisa dikontrol lagi. Padahal, justru dari situ perubahan harus dimulai. Lo nggak bisa langsung keluar dari sistem, tapi lo bisa mulai merancang jalan keluar. Lo butuh strategi, bukan cuma semangat. Lo butuh arah, bukan cuma niat. Mulai dari hal kecil.
Nyadari dulu kalau kerja keras lo sekarang nggak sebanding sama nilai waktu lo. Lo bisa jual tenaga, tapi jangan jual seluruh hidup lo. Lo harus mulai investasi, bukan cuma di uang, tapi juga di diri lo sendiri. Skill, jaringan, dan pengetahuan itu modal yang bisa ngubah posisi lo jadi pekerja, jadi pengendali. Dan di situ lo bakal sadar satu hal. Yang bikin lo miskin bukan cuma sistem, tapi karena lo nggak pernah punya peta buat keluar darinya. Tapi sabar dulu, karena di bagian selanjutnya, gue bakal ngomongin hal yang jauh lebih nyentil. Tentang gimana mental pekerja keras justru bisa jadi racun kalau lo nggak bisa kendaliin. Lu pernah nggak ngerasa lu tuh capek banget, tapi sekaligus takut berhenti? Kayak kalau lu berhenti kerja keras, hidup lu bakal hancur. Padahal tanpa sadar, lu udah lama hidup dalam ketakutan, bukan motivasi. Lu kerja keras bukan karena cinta sama apa yang lu lakuin, tapi karena lu takut miskin, takut gagal, takut dikatain nggak produktif, dan yang paling bahaya, takut kelihatan kalah. Di dunia yang serba pamer kayak sekarang, kerja keras tuh udah jadi simbol gengsi. Lu bangga bilang, gue tidur cuma 4 jam. Padahal itu bukti kalau lu gak punya kontrol hidup. Lu bangga ngeluh, gue kerja tiap hari. Padahal itu tanda lu gak punya waktu buat diri sendiri. Ironinya, lu nyari pengakuan dari orang yang juga sama-sama kelelahan. Sebuah lingkaran setan di mana semua orang capek tapi pura-pura bangga. Ada istilah psikologi yang namanya toxic productivity. Kondisi di mana lu ngerasa bersalah kalau nggak terus kerja. Lu bisa lagi makan, rebahan, bahkan sakit. Tapi pikiran lu tetap nyalahin diri sendiri karena nggak produktif. Otak lu terus diracunin buat percaya kalau lu nggak sibuk, berarti lu nggak berharga. Padahal justru di saat lu berhenti, lu baru bisa mikir jernih, ngeliat kemana arah hidup lu sebenarnya. Dan yang bikin sedih, banyak orang nggak sadar mereka tuh udah hidup buat kerja, bukan kerja buat hidup. Lu ngorbanin waktu sama keluarga, waktu buat istirahat, waktu buat diri lu sendiri, demi ngejar pengakuan yang nggak pernah cukup. Lu kejar mimpi, tapi lupa nanya, itu mimpi siapa? Mungkin bukan mimpi lu, tapi ekspektasi orang lain yang lo warisi sejak kecil. Kerja keras tuh nggak salah, tapi kalau lu nggak punya arah, lu cuma jadi mesin, lu terus isi bensin tiap hari tanpa sadar lu nggak pernah nyetir, lu dibiarkan percaya kalau hidup lu harus kayak gitu. Padahal lu punya pilihan buat berhenti, buat belok, buat ganti jalan. Tapi rasa takut bikin lu diam di tempat. Lu takut gagal, padahal yang lu sebut aman itu udah bentuk kegagalan paling pelan. Fakta menarik, otak manusia lebih milih rasa aman daripada kemungkinan sukses. Itu sebabnya banyak orang tahan hidup di zona nyaman walaupun niksa daripada keluar dan berhadapan sama ketidakpastian. Lu bilang pengen bebas, tapi lu takut kehilangan stabilitas yang bahkan nggak bikin lu bahagia. Lu pengen kaya, tapi lu takut berubah jadi orang yang beda. Lu pengen hidup lebih tenang, tapi lu terus pelihara chaos yang lu kenal. Jadi, bukan kerja keras yang bikin lu miskin, tapi rasa takut lo buat berhenti dari kebiasaan lama. Lu terlalu sibuk mempertahankan yang bikin lu stres daripada cari hal baru yang bisa nyelamatin lo. Lo bukan malas, lo cuma belum berani. Dan sampai lu sadar hal itu, lu bakal terus lari di tempat sambil ngerasa lagi berjuang. Lo pikir lo miskin karena kurang kerja keras. Padahal seringnya lo miskin karena nggak ngerti cara kerja uang. Dunia ini bukan cuma tentang siapa yang paling capek, tapi siapa yang paling ngerti arah arus. Lo kayak nelayan yang terus dayung di laut lepas, tapi nggak pernah belajar baca ombak. Uang itu punya ritme, punya cara berpindah. Dan kalau lo nggak ngerti iramanya, lo bakal tenggelam di tengah badai sambil ngira diri lo kurang beruntung. Lo kerja keras tiap hari, tapi uang yang lo dapet cuma numpang lewat. Kenapa? Karena lo main di level paling bawah dari rantai ekonomi. Lo jual waktu. Lo cuma dibayar selama lo hadir. Begitu lo berhenti, penghasilan juga berhenti. Dan ironinya, waktu lo tuh aset paling mahal, tapi lo terus jual murah. Lo tuker waktu hidup lo buat gaji yang bahkan gak cukup nutup biaya hidup. Sementara orang kaya, mereka ngerti satu hal yang sederhana tapi krusial. Uang harus kerja buat mereka. Mereka pakai sistem, leverage, aset buat muterin uang. Mereka nggak kejar upah, mereka bangun mesin. Lo kejar lembur, mereka kejar struktur. Lo kejar jam kerja, mereka kejar peluang.
Perbedaan mindset itu yang bikin jurang ekonomi makin lebar tiap tahun. Dalam psikologi keuangan, ada istilah scarcity mindset. Cara pikir yang kebentuk karena kekurangan. Kalau lo tumbuh di lingkungan di mana uang selalu jadi masalah, otak lo bakal terus fokus ke bertahan hidup, bukan tumbuh. Lo bakal ngambil keputusan cepat, instan, emosional. Contohnya, lo dapat gaji, langsung mikir apa yang bisa gue beli, bukan gimana cara uang ini tumbuh. Dan tiap kali uang lo habis, lo ngerasa bersalah, tapi tetap ngulang siklus yang sama. Itu sebabnya banyak orang kerja keras tapi nggak pernah kaya, karena arah pikirnya salah dari awal. Mereka nggak tahu kapan harus berhenti kerja dan mulai mikir. Lo sibuk ngejar jam lembur, padahal seharusnya lo cari cara biar nggak perlu lembur. Lo sibuk ngitung gaji, padahal lo harusnya ngitung arus kas. Lo sibuk mikirin penghasilan, padahal yang penting tuh kebebasan. Gue tahu, buat sebagian orang ini kedengeran kayak teori kosong. Tapi coba pikir, kenapa ada orang yang bisa naik kelas cuma karena ngerti timing dan strategi? Sementara ada yang seumur hidup kerja tetap di titik nol. Karena satu ngerti cara mainin sistem, satu lagi sibuk ngebenerin mesin yang bukan miliknya. Dan gini, game uang tuh kayak permainan catur. Kalau lo nggak ngerti bidak mana yang lo mainin, lo pasti jadi korban langkah orang lain. Lo harus ngerti pola, ngerti kapan mundur, kapan nyerang, kapan diem dulu. Lo nggak bisa ngandelin semangat doang, karena semangat tanpa strategi cuma bikin lo semangat buat kalah. Jadi mulai sekarang, lo harus berhenti mikir kerja keras bikin sukses. Yang benar adalah kerja keras di arah yang benar bikin sukses. Lo harus belajar, bukan cuma berjuang. Lo harus ngerti sistem, bukan cuma ikut arus. Karena hidup ini bukan lomba siapa yang paling capek, tapi siapa yang paling ngerti kenapa dia capek. Nah, ini bagian paling dalam dan paling nyentil. Karena bahkan kalau lo udah ngerti cara kerja uang, ngerti strategi, ngerti sistem, tetap aja banyak yang nggak bisa lepas dari jerat kemiskinan. Alasannya sederhana, tapi nyakitin. Lo masih hidup pakai pola pikir lama. Pola pikir yang diturunin dari generasi sebelum lo. Dari kecil, lo diajarin buat main aman. Sekolah yang rajin, kerja yang stabil, jangan aneh-aneh. Lo nurut, lo patuh, lo jalanin semua perintah itu. Tapi, dunia udah berubah. Sistem pendidikan masih nyiapin lo buat dunia yang udah nggak ada. Lo disuruh jadi karyawan, bukan pencipta. Lo disuruh aman, bukan berkembang. Dan lo kira itu bener, karena semua orang di sekitar lo juga melakuin hal yang sama. Padahal tanpa sadar, lo hidup dalam mental miskin kolektif. Lo takut gagal, takut rugi, takut malu. Lo pikir semua resiko itu bahaya, padahal justru di situ pintu kebebasan. Lo lebih milih hidup nyaman, tapi nyesek, daripada nyoba dan mungkin gagal. Ini yang disebut psikolog sebagai learned helplessness. Keadaan di mana manusia ngerasa nggak bisa nubah nasibnya, padahal cuma belum berani nyoba lagi. Lo pernah lihat orang yang selalu bilang, ya emang udah nasib, yang penting cukup, atau ngapain investasi, nanti rugi. Nah, itu suara kemiskinan yang udah jadi budaya. Lo ngira itu kalimat bijak, tapi itu racun halus yang bikin lo nggak tumbuh. Lo jadi puas di bawah standar, lo ngerasa realistis, padahal sebenarnya pesimis. Dan lama-lama, lo ngerasa nyaman di situ. Lo bangga bisa bertahan hidup, tapi lupa caranya hidup beneran. Masalahnya, dunia nggak peduli siapa yang paling tulus. Dunia cuma ngasih hasil ke mereka yang berani main di luar zona nyaman. Lo nggak harus jadi jenius, tapi lo harus cukup sadar buat berhenti nurut sama template hidup yang udah basi. Lo nggak bisa pakai strategi orang tua lo di era digital. Lo nggak bisa terus mikir kerja keras aja cukup di zaman yang dihitungnya data, bukan keringat. Mulai sekarang, lo harus berani ngelawan sistem itu dari dalam kepala lo sendiri. Lo harus ngelawan semua kalimat yang dulu lo anggap benar. Lo harus ngerombak ulang definisi sukses versi lo, bukan versi dunia. Karena kalau enggak, lo bakal terus ngejar mimpi orang lain dan mati tanpa pernah nyentuh mimpi sendiri. Lo mau tahu kenapa orang kaya bisa terus kaya? Karena mereka nggak mikir gimana caranya kerja lebih keras, tapi gimana caranya mikir beda. Mereka nggak sibuk jadi roda, mereka bikin mesin. Dan lo juga bisa kalau lo berani berhenti jadi penumpang dan mulai jadi pengendali hidup lo sendiri. Akhirnya semua balik ke satu hal, keberanian buat jujur sama diri sendiri. Kalau lo miskin, bukan karena lo nggak cukup kerja keras,
tapi karena lo terlalu lama nurut sama narasi yang bikin lo tetap kecil. Lo bisa ngubah arah, tapi cuma kalau lo siap buat ngelawan rasa takut yang udah lama lo pelihara. Karena di ujung semua perjuangan, cuma ada dua hasil. Lo berubah, atau lo nyalahin hidup sampai akhir. Dan lo tahu apa yang paling ironis? Banyak orang kerja mati-matian biar bisa hidup tenang, tapi mereka nggak sadar ketenangan itu baru datang pas lo berhenti hidup dalam kebohongan yang lo sebut realistis.